Check the mic and make sure it sound right, boys. Idi, akhirnya sore-sore ini ditemani oleh siapa ya kalau bisa dibilang nih, katanya anak sepeda lama sih. Terus abis itu suka tawuran juga, suka mainin hati perasaan orang juga, suka ghosting anak orang juga. Bahasa baru itu. Ghosting anjir. Mari kita sambut Niki, Bagus, Rizky, mantep. Akhirnya gue berjumpa nih. Susah banget schedule dia. Aduh, Gila. kagak bang, kagak Kin, anjing. Emang lu aja sibuk sebenarnya bangsat, bukan gue. Anjing. Ini adalah sosok orang yang katanya suka banget sepedaan. Suka sepedaan ke luar negeri juga, suka kurir nganterin barang nganter barang apapun dari sepeda juga. Suka sepeda jauh-jauh. Sepeda jauh-jauh tuh. Lu main sepedaan lu jauh juga Kin, masanya dari Tanjung Duren ke daerah-daerah Jaksa tuh lumayan sih sebenarnya. Gue di Bogor sekarang. Sekarang di Bogor. Rumah di Bogor. Bogor. Idih. Bogor gue. Mantap. Ini adalah sosok seorang Samikin yang katanya sepedaan banget. Bener-bener lu dari Senin sampai Minggu lu ya sepedaan ya full atau Tadinya enggak? iya, Oh tadinya cuman, iya. Ya sekarang kan udah rider udah banyak gitu rider ya. banyak. Terus ya gue lebih banyak di back office lah. Paling kayak seminggu 3 kali gitu. Gimana kabar lu Kin? Sehat? Baik Pak. Ya. Lumayan lah ya. Lu jadi botak aneh Bang. Aduh, sorry Bang. Abis ketangs nih. Aduh. Gila. Anjing. Udah mau bentar lagi bulan puasa nih. Iya parah. Lo udah siap agenda kurir lo atau apa? Udah sih gue lagi pitching aja nih klien-klien baru lah. Maksudnya kan gue kalau buat kuriran sendiri kan konsernya di food and beverage ya, makanan. Nah ini karena catering gitu, jadi pas pengiriman lagi nggak ada ya nyari alternatif lain, biasanya kayak minuman, terus baju gitu-gitu. Gitu-gitu aja sih gue kalau perkuriran. Tapi lo nggak pernah mau ngangkat, nggak mau kolaborasi sama yang mana, sama siapa lagi gitu? Pengen Pak, cuman gue lagi nyari sesuatu yang beda aja. Lo lagi pitching sama aparel Iya, gitu. Ini ada nanti kayak ini topi ini juga kolaborasi kan sama salah satu teman kita lah dari Bidon juga gitu. Terus ya nanti ke depan ada kolaborasi lagi sama salah satu artis graffiti lah. Apa nih? Ini topinya bisa didapetin di mana dan harganya berapa? Kalau gue tahu berapa? 165.000 ada di Instagramnya Kami Antar Jakarta. Ya. Kita akan ngebahas Kami Antar, kita akan ngebahas tentang seorang Samikin, kita harus ngebahas tentang katanya dulu penyanyi juga. Kita ngebahas, kita hancurin di video ini. Kin, kalau gue tahu Kin, lu kan sering dipanggil Samikin ya? Kenapa sih Samikin? Bahasa balik aja Pak, bahasa balik sebenarnya kan. Sam Mas, Ikin Niki gitu, jadi Mas Niki gitu. Tapi semua orang udah ada yang tahu? Enggak, kaget. Kalau anak sekarang manggil gue Bang Samikin gitu. Bang Samikin loh. Udah Bang Sam. Sebenarnya gue kurang suka dipanggil Bang sih. Gitu. Kecuali yang emang udah akrab gitu, yang bisa buat apa guyonan gitu-gitu. Tapi artinya lo bikin nama panggung lo Samikin lah ya? Samikin. Gue boleh manggil nama lo khusus Rizky gak sih? Boleh aja. Lu aneh gak sih? Emang kenapa? Emang ada masalah? Enggak Bagus apa-apa. dong kalau Rizky tuh. Emang kenapa? Bagus Kan? Bagus. Nama belakang gua kan. Iya kan? Gila. Nih, dia tuh sosok yang pernah nyanyi juga. Pernah main sepeda ke luar negeri juga. Pernah bertualang bikin acara sepeda, sepedaan ke luar negeri juga dari Malai, Singapura,
sama Riga. Riga. Cuman gue lebih seringnya nyebutnya Rusia sih, Pak. Karena kan kadang orang nggak tahu tuh Riga di mana. Riga Gitu. tuh. Di Rusia lah ya. Kagak Riga aja, Latvia aja. Oh, Riga aja. biar orang tahu yang nggak tahu jadi tahu. Kalau gue tahu nih Kin, lu penyanyi, lu suka main sepeda jauh-jauh. Lu tuh siapa sih Kin kalau bisa dibilang nih? Bukan siapa. Bukan siapa-siapa. Iya. Cuman nama lu aja lah yang gede aja lah ya. Ide aja sebenarnya. Sama dapat followers gede lah ya. Iya. Jadi lu bukan siapa-siapa nih ibaratnya. Jadi lu menganggap lu bukan influencer juga, lu bukan menganggap diri lu artis apapun. Bukan. Ya gue gitu. Merendah diri karena gara-gara kamera atau gimana? Kagak. Nggak apa-apa, Gue sendiri nggak apa-apa. maksudnya kalau sumpah banyak juga pertanyaan itu ngiris sebenarnya. Gue sendiri gue nggak tahu nyebutinnya apa ya karena menurut gue penting gak sih kayak gituan? Gitu, kayak gitu. Lebih ke itunya sih maksudnya. Ya gue seneng collab karena gue kayak misalnya sama beberapa brand ya gue seneng karena banyak anak-anak muda yang pengen kreatif, pengen punya brand yang bagus dengan kualitas yang ya demikian itu maksudnya gue berusaha untuk terlibat sama mereka kan seneng aja kalau dunia lu berhubungan sama orang-orang yang kreatif kan. Gue nggak ketinggalan tren juga, at least kayak gitu. Tapi kalau menurut gue, lu bagusan nyanyi sih Kin. Serius lu? Serius. Lu kan sering banget cover nih. Lu kenapa nggak nyanyi aja sih anjing? Sejak corona iya kan? anjing. Iya kan? Iya. Gabut kan lu pasti? Gabut main lagu gue bikin lagu di rumah. Apa nama band lu dulu kemarin? Javin. Javin nama band. Kenapa tuh namanya Javin? Javin tuh singkatan nama dari personilnya gitu. Semua personil? Iya, semua personilnya. Jadi kan drummer gue tuh dulu namanya Juan. Terus pemain bass gue namanya Audi. Pemain gitar gue Faudi. I-nya Irfan, keyboardis gue, terus N-nya gue. Dan kebetulan gue paling muda di situ, makanya paling belakang juga. Aduh, anjing lu paling ini ya, paling muda sendirian. Yang semua itu udah umur berapa tuh? Lu inget nggak lu? Itu angkatan 2007, 2006 lah, 2009 paling muda. Nggak bisa reuni lagi nih Javin nih. Reuni, Ribon. Ribon anjing. Anjing, udah pada sibuk Pak. Gue nggak ngeband sekarang, terus drummer gue juga udah nggak ngeband. Cuman yang Audi sekarang masih jalan sama siapa sih namanya? Om Tony kadang, Om Tony Ki gitu aja. Mereka pada masih auditional, player ngikut band lain. Gila. Nama bandnya Javin. Javin dulu singkatan juga sebenarnya plesetan tuh jagoan plesetan. Kevin karena kan dulu gue label gue di Aprilio Kingdom kan. Punyanya si Kevin Aprilio kan. Yang viral main keyboard anjing tuh orang bangsat Tapi Javin apa? Ya, EP, album, single? Single. Single. Jadi sebenarnya waktu itu lagi garap album. Cuman lagi jalan single kedua, gue di-cut. Kayak gitu sih, ya agak nggak fair ya. Cuman ya udah mau gimana. Industri musik seperti gitu, Pak. Emang partinya pernah live di Dasyat dan kawan-kawan. Iya. Anjing, bangsat. Dibayar gope. Nunggu duitnya 3 bulan. Dilihat orang tapi. Gue pengen banget dah ke acara itu anjing. Semoga acara itu masih ada lah. Gue sempet jadi artis terdahsyat waktu itu. Oh ya? Iya. Ngapain tuh kalau gue tau? Jadi kayak mereka kayak bikin voting gitu lah, gue nggak ngerti sih kayak gimana intinya. Pokoknya ada beberapa artis, salah satunya gue, salah satunya band gue gitu. Udahlah jadi rockstar aja lah Kin, menurut gue lebih keren lah, bisa seks bebas, bisa miras, bisa apapun, bisa minum, bisa kayak gimana. Udahlah jadi rockstar aja lah menurut gue. Ya stereotype-nya rockstar kan seperti itu, tapi kalau emang gue salah ya udah maafin gue. Gue cuman bilang nih, kenapa nggak jadi rockstar aja sih Kin? Gimana ya Pak? Gue waktu itu udah terlanjur kecewa sih sama industri musiknya, ngerti nggak? Kenapa Maksudnya ya seru gitu enak. Ya siapa sih yang nggak pengen hobi ngerjain hobi lu tapi dibayar dapat duit kan gitu kan. Cuman ya kadang kan apa yang lu pengen nggak bisa sesuai sama keinginan lu juga kan. Ya ada aja hambatan segala macam. Ya di situ udah kadung malas aja. Sedangkan industrinya juga bisa dibilang terlalu monopoli kan. Kayak gitulah. Maksudnya dulu kalau lu nggak punya payung mau promosi lewat mana? Belum kayak nggak kayak sekarang kan ada YouTube, Spotify dan lain-lain kan. Artinya dulu se-ekstrim itu ya? Se-ekstrim itu. Sikut-sikutan lah ya? Banget. Oke. Parah Pak. Tapi menurut gue semenjak lo yang kayak tiba-tiba
di Instastory lo main gitar-gitaran, terus itu lo nge-request mau nyanyi apa, kayak ngeliat Soro Kalir kayak why Soro not? Kalir. Why not kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah sih. Dicoba ya, aja mungkin sih. bisa sembari. Jadi Gue dukung. Nggak, maksudnya lo ada potensi main sepeda, nyanyi, nggak ada masalah ya kan? Lo juga nggak sibuk ngapa-ngapain kan? Maksudnya lakuin hal itu aja sih, mumpung nggak ada momennya kan? Banyak yang baru-baru juga bagus-bagus sih sekarang, Pak. Iya nggak sih? Iya banyak. Lo kenapa nggak coba-coba? Misalnya kayak pertama nih, lo nggak mau bikin single, nggak mau bikin EP, nggak mau bikin album, ya udah lo nyanyi aja dulu di kafe-kafe di awal-awal dari situ dulu. Sekarang lu mau nge-jam di kafe mana? Orang tutup jam 9. Masih ada bang, kafe yang masih ngecit tuh banyak, banyak bang di Jaksel tuh banyak. Orang-orang pada BU semua. Dulu gua kalau BM gitu habis sepedaan, Beer Garden aja. Garden. Sama dia tuh pernah gua ajak. Oh, iya. Aduh, ini gua dulu tuh Sepedaan gitu kan. sepedaan tuh masa-masa kelamnya Ikin ada lah gua. Banyak lah. Jangan ceritain Gin. Nih masuk video ribet anjing. Aduh, Kin. Punya label kurir. Back Messenger ya? Sebenarnya apa yang lo ketakut? Nah, ini nih kadang gua apa yang lo takutin? sebenarnya mau sedikit mengklarifikasi sih, bukan gua so tahu ya, tapi yang gua tahu karena berdasarkan riset berdasarkan obrolan pengalaman gue lah sama teman-teman kurir kayak yang dari Eropa, dari Amerika. Sebenarnya gue itu termasuknya kategorinya baik kurir. Baik kurir. Okay. Jadi ada perbedaan yang signifikan ternyata Nyir. Baik messenger adalah dia benar-benar yang ekspres. Oh, yang secepat itu. Iya, ngerti gak? Oh, ngerti. Bener-bener dia bukan spesialisnya food, bukan, lebih kayak dokumen, invoice, kayak gitu-gitu. Ada Indonesia sendiri sekarang lagi rame banget. Kan banyak perusahaan kurir baru gitu-gitu. Kadang ya mereka salah nafsirin juga. Ngerti gak lo maksud gue? Ngerti. Iya. Gue juga main sepeda bang, jadi tenang aja. Gue tahu. Baik messenger. Iya, jadi ternyata kayak gitu. Ternyata ya. Baik kurir. Baik kurir. Bukan baik messenger. Bukan baik messenger. Kalau baik messenger tuh yang lebih cepatnya cepet lah. Banget. Cepet banget lah. Makanya mereka kan benar-benar tinggi banget harganya. Kalau perbedaan di harga di luar sama di harga di sini? Jauh Pak, jangan disamain. Enggak, gue cuma mau tanya doang nih kira-kira. Lu kan pernah keluar dan lu kan banyak banget teman-teman bule di sana. Kalau nominal nih harganya, kalau misalnya dibedain sama di Indonesia sama di luar, perbedaannya harganya berapa Kin? Kalau gue tahu? Cukup signifikan sih. Kayak misalkan ada rush, mereka kan punya rush delivery sama someday kan. Yang rush tuh bisa kayak $10. Mereka dimensi lebih dari yang peraturan mereka punya aja kena charge sekitar $5 Pak. Jauh lah. 100 ribuan lah ya. Iya, 130. 130 ribuan lah ya. Iya, rate sekarang ya. Kurs sekarang. Indonesia mana mau tuh kayak gitu-gitu nganterin kayak gitu. Ya deh pakai, lo tau lah yang punya menteri itu yang warna hijau anjing, ya kan. Sorry, Terry. Sorry. Iya, 130 mana yang mau. Iya, segituan. Nah, makanya gue berusaha ya rasional aja. Rasional tapi paling enggak keringetnya anak-anak dihargain lah. Jangan terlalu itu banget. Karena nggak bagus juga kan, Pak. Ada umurnya juga punggung. Nah, gue udah mulai berasa nih. Semua asli gue juga gini. Udah mulai berasa gue. Lu kebanyakan bawa barang, kebanyakan minum juga, lu pasti akan umur lu akan bertambah. Lu bohong, kok nggak mungkin nggak kenapa-napa tuh bohong banget. Udah mulai berasa. Gila lu dari Bogor, dari rumah di Bogor nih. Bogor, gue ke Bogor ke kantor Tanjung Duren, 38 kilo. Anjing, ya terus. Iya sih. Jakbar tuh ya. Iya, Jakbar. Lewatnya kan ini gue Ciledug. Ngambil Ciledug, tembus Joglo kan ke Jeruk gitu. Gila. Sepeda tuh hobi lo atau bukan? Atau emang cuma jadi passion doang? Passion. Beda nih. Iya, bener. Hobi dan passion tuh beda.
Apa nih? Gue akhirnya menemukan passion di sepeda. Oke. Gitu maksudnya. Kalau hobi kan orang yang edik banget ya, Ah. maksudnya. Gue dibilang edik sebenarnya nggak juga Ngir. Karena gue nggak doyan ganti part. Iya. Maksudnya gitu. Kadang kan orang yang hobi di mata gue ya, orang ya ada parts baru nih, mereka pengennya upgrade. Karena mereka hobi dengan sepedanya biar kelihatannya ciamik terus kan. Kalau gue kan ya begitu adanya aja. Soalnya banyak banget kalau pengakuan kalau di luar sana kayak hobi bisa mendapatkan uang sekalipun Iya. kayak gitu-gitu kan kayak menurut gue ya passion sama hobi tuh beda sih. Jadi beda. agak ituin lah. dipisah. Harus dipisah lah. Memang harus dipisah. Hobi di musik hobi gue. Iya. Makanya akhirnya kayak sekarang misalnya kayak temen gue pernah kedai gitu. Ya pada akhirnya karena memang gue dari dulunya suka nyanyi, bisa main musik kebetulan. Ya udah akhirnya hobi ngibur temen. Yang nggak dibayar pun ya nggak apa-apa. Iya. Gitu. Gila Kalau ya. di sepeda kan akhirnya jadi bisnis gue. Dan emang ya maksudnya gue juga dulu ada asma, dari situ hilang asmanya, terus mulai dapet duit dari sepeda itu kan. Gue bisa kemana-mana dari sepeda juga, dari musik bisa kemana-mana juga sih. Ini kan umur nggak ada yang tahu ya Kin ya, ibaratnya. Serem banget nih ngomongnya. Ya kan enggak, tapi menurut gue ini Kadang suka serem nih. enggak, kenyataan. Maksudnya kayak tiba-tiba kaki lo tiba-tiba patah, kaki lo hilang satu gitu-gitu. Kan nggak ada yang tahu nih tangan lo hilang satu. Jangan sampai dong. Jempol lo hilang amit-amit semua, ya kan nggak ada yang Iya, tahu, iya, nggak ada yang tahu ya iya. kan kalau jempol lo hilang semua, lo nggak bisa megang stang gitu kan ribet kan. Iya. Insiden yang paling parah minimal apapun itu dah, lo nggak bisa main sepeda lagi nih. Insiden apa nih? Misalnya lo kejadian nih, terus lo nggak bisa main sepeda lagi, terus habis itu Oh, kira-kira masuk kolong, Pak. Enggak, Deng. Gua di busway lagi ada last delivery di jalur Transjakarta depan Jam Sostek. Itu pengiriman terakhir, anak-anak udah pada cabut, ya udah akhirnya gue backup kan. Di situ gue riding lagi kenceng banget. Terus tali sepatu gue masuk ke pedal. Untung belakang kosong, Pak. Cuman habis di sini. Jadi kan gue dulu masih pakai gembok yang rantai kan. Gembok yang rantai itu untung ketolong itu. Tapi lumayan lukanya. Lumayan banget. Nah, Iya. itu gue sekitar 2 mingguan recovery. 2 mingguan. Tapi ini kalau Banyak banget. tapi kalau seandainya Masuk kolong metro juga pernah gue. anjing. Serius asli depan ini tau gak lo? BPJS Pasar Minggu situ. Oh, ini Pancoran. Iya, Yang depan Pancoran di masjid, situ. yang Iya, depan masjid depan ya. masjid. Eh. Situ. Masuk kolong metro itu parah juga, Pak. Metro Mini tahun kapan tuh ya? Kacau. Gak banget. Bener. Gila. Itu pernah juga. Nggak, tapi seandainya lu bener-bener lu nggak bisa main sepeda lagi nih full, kayak mungkin kaki lo kenapa-napa, tangan lo kenapa-napa. Kegiatan apa lagi selanjutnya? Lu udah punya ini belum? Ibaratnya punya Planning gitu ya? planning selanjutnya itu kira-kira apa? Belum sih, Pak. Gue belum berpikir sejauh itu sih. Oke. Cuman kemungkinan besar ya mungkin tetap di sepeda. Ya entah gue bikin brand atau gue terlibat dalam event kayak gitu. Atau gue jualan barang-barang sepeda gitu. Lu nggak mau bikin brand nama lo sendiri gitu? Dijadiin Pusing, Pak. Maksudnya udah ada bidon, udah ada Kamianto. iya. Orangnya nggak ada gitu loh, SDM-nya Salah, buat salah. ngurusin itu gitu. Project lu banyak ya gue liat-liat. Makanya gue kayak mendingan kayak lu punya apa gitu kan, yo gue bisa bantu apa gitu. Kayak gue promosiin atau apa kayak gitu-gitu. Maksudnya ya kecil atau besar kan paling nggak ada impact. Ada impact Ya, orang yang gedenya. lihat ada sesuatu yang baru kah atau apa kayak gitu. Traffic Jakarta nih. Sekarang ini udah ini banget, Ngir. Udah regenerasi. Iya sih. Lu nggak tahu kan, gue main. Udah 10-12 tahun di bawah kita, Pak, umurnya. Coba. Iya. Padahal kayak baru berasanya kemarin. Iya. Umur tuh cepet banget ya. Cepet, udah muda-muda banget sekarang, gila. Parah ya, bentar lagi udah mau puasa. Nah, Corona udah 1 tahun. Gue bilang, iya udah cepet banget ya gue bilang. Jomblo setahun. Iya, slow. Tai. Menurut lo nih, Ken, traffic Jakarta untuk buat sepedaan. Yang kemarin ada jalur sepeda yang khusus gitu-gitu. Itu tuh, aduh, gue gimana ya? Menurut lo gimana tuh? Lo sebagai pengguna yang menurut gue dari Senin sampai Minggu lah.
Dapat kopi, Bos. Thank you, Mas Mantap. Dims. Kuru Kuru nih. apa nih? Kopinya Kuru nih, kopinya Dimas mantep, Bos. Harus dicoba. Ada di Gojek, ada di Grab. Pokoknya Thank you, harus Mas coba. Dims. Tahu aja nih. Traffic Jakarta, Kin, menurut lo, Kin? Traffic Jakarta apa jalan sepedanya? Jalan sepeda mah, traffic. Nih gue kalau lu tanya jalan sepeda, gue kayaknya ngomongnya di batas aman. Seriusan lo? Iya. Kalau bagi gue sih ngeliatnya nggak efektif sih. Nih, tapi Enggak, terserah lah ya. maksudnya pembahasannya gue setuju sama lo. Cuman kalau ditanya ya maksudnya karena gue di sini nih di channel lo, sebenarnya nggak efektif. Karena dari sisi gue ya, pertama kulturnya kita belum terbiasa dengan sepeda, jadi orang kaget. Gitu. Ya? Kemarin tuh awal corona rame ngir yang lumayan banyak media radio ya, yang hubungin gue dan gue lebih nggak mau. Katro. Cuma gara-gara booming doang, katro. Katro. Terus. Katro gue nggak mau terlibat di situ. Ya kan seiring berjalannya waktu kan maksudnya gue nggak suka politik ya, tapi pada akhirnya kan mau nggak mau. Karena lu punya something yang lagi lu bangun kan. Gitu. Jadi sekarang gue sepedaan aja nih nggak pakai helm, kenapa? Udah setoksik itu IG gue. Makanya lu jangan bilang gue ghosting ya, gue punya alasan. Ya tapi sepedaan tuh lengkap lah, pakai helm standar lah. Iya, maksudnya kan kadang orang Indonesia, mohon maaf ya, gue juga kadang mungkin gitu. Ngelihatnya cuma dari satu sisi atau apa gitu kan. Kan waktu itu gue sepedaannya cuma 30 detik juga untuk brand gitu. Ya harusnya dia bisa ngelihat dong di situ cuma ada gue sama kameramen. Jadi wajar nggak sih kalau gue nggak pakai masker, Pak? Karena kan di udara terbuka doang. Kayak gitu. Kadang tuh serem, Pak. Susah ya, semua orang dibikin sulit, Pak. Iya. Harus pakai masker, harus kayak gini. Kalau gue sih hidup gue jering, Bos. Jadi suka gue lah ya kan, gue ngikut kata jering gue. Nggak efisien sih. Kemarin gue nyobain juga. Nggak efisien karena memang bukan solusi. Dan sama gue jadi sebelum di Jakarta ada, kayak gue ngerasain di Singapura ya. Itu mobilnya jadi galak gila, Pak. Lu keluar dari jalur sepeda tabrak. Anjir. Tabrak, Pak, nggak peduli. Serius, sebegitunya. Dan kayak di mana ya? Di Italia pun gitu. Gue ngobrol sama mereka, gue sebenarnya enak di sini. Kenapa gitu? Gue tanya, di sini nggak ada jalur sepeda. Jadi sebagai gue bicara sebagai kurir sepeda ya, pekerjaan kita cukup terjangkau dengan tidak adanya jalur sepeda. Gitu. Dengan adanya jalur sepeda ini kan sekarang yang gue lihat kayaknya ya kelihatannya pemerintah jadinya diam-diam mendata ya entah harga sepeda berapa kan nggak tahu. Kan udah mulai ada aturan buat lapor pajak. Gitu. Ada bagusnya ada enggaknya juga lah ya. Iya, ada bagusnya ada enggaknya, tapi kalau minta pendapat gue bilang nggak efektif. Karena yang perlu dibangun sebenarnya brainstormingnya dulu biar orang sepedahan. Percuma kalau aturannya dibuat tapi orang masih pakai kendaraan umum, pakai kendaraan pribadi, Pak. Tapi kan tahun ini kan lagi ngetren banget ya sepedaan, Kin. Menurut lo apa? Dari seorang Samikin nih kayak tiba-tiba banyak banget sepedaan. Terus kayak lu ngeliatinnya tuh vibe-nya tuh bagus atau enggak? Bagus. Atau yang bener cuman ya ngetren nggak apa-apa lah ya, tapi positif menurut gue is okay sih, gue senang banget. Positif, gue senang. Maksudnya kadang ada juga kan yang cemooh kayak baru sepedaan gitu. Kayaknya kita dari kecil udah sepedaan ya. Maksudnya orang tua kita juga udah ngenalin kita sepedaan gak sih? Gitu kan. Cuman mungkin proses memulainya pas udah gede ini yang beda aja gitu. Nah kebetulan pas corona kan orang ngerasa mungkin lebih enak sepedahan ketimbang pergi pakai mobil kan. Karena kedap udara atau gimana gue juga gak ngerti, lebih hemat juga kan apa gimana. Bisa juga jadi tren baru buat mereka, jadi passion baru kan. Kayak gitu-gitu, bagus. Lo nggak mau main sepeda yang lagi ngetren yang sepeda 26 itu tuh? Enggak lah, gue fiksi aja gue. Katro ya sepeda 26 ya. Ya gue semua sepeda sama aja bagus, sih, bagus-bagus aja. Tapi
setidaknya kalau lagi emang lo mau ngikutin tren silakan, kalau enggak ya juga nggak apa-apa lah. Yang penting Mencoba konsisten gua. Iya, mencoba konsisten aja. Seminggu berapa kali? 2 lah atau 3 lah minimal ya. 2-3 kali. Kin, kalau bisa dibilang nih Kin, banyak. Lu nama fans lo ada nggak sih? Kagak ada anjir. Aduh, ada. bikin lah. Anjing buat apaan? Samikin Lisius atau apa? Samikin apa? Bikin lah nama fans lo anjing. Jadi mungkin yang kayak yang ada yang ngefans sama lo, terus kayak bisa bilang kayak, Bang gimana sih biar jadi lu nih, kayak gimana, kan lu bisa edukasi Gue aja dia. nggak tahu gue bisa jadi gini. Kan? Emang gue pernah ngerencanain kagak, Pak. Tapi Tukang berantem dulunya, coba. Tapi kan setidaknya kalau emang ada yang benar-benar suka sama lu, fans sama lu, kan lu bisa ngasih edukasi yang baik. Dan gue sekarang malah jadi takut. Kenapa emang? Nggak tahu. Gue ya mungkin karena lingkungan kita ya, gue kebanyakan sama laki gitu. Terus kayak ada orang yang tiba-tiba mau ngedeket gitu. Maksudnya euforia hidupnya beda banget sama waktu di musik gitu. Ketika di sepeda. Lingkungannya. Mungkin secara garis besar sama, karena di sepeda juga ketemunya orang-orang musik juga, Pak. Akhirnya ketemu orang-orang kru, ketemu siapa juga main sepeda kan, kayak Jimmy juga kan main kan. Banyak banget sekarang. Banyak orang yang main sepeda, terus banyak juga orang yang akhirnya bikin bengkel sepeda. Banyak yang ngasih harga ban dalam mahal, ban luar mahal. Itu gue kena impact tuh, gila. Gue mau main sepeda lagi, terus gue beli ban, mungkin gue terakhir itu beli ban dalam sama ban luar. Harganya 180.000 Kin. Berapa? 180.000. Anjing. Ya kalau gue sebut tokonya jangan kali, temen gue nih. Pokoknya yang di Cipete, ya. Iya, anjing mahal banget Kin, parah. Iya, mahal. Nah itu, gue juga jualan sekarang. Oh. Anyway gue juga jualan. Tapi bagus tuh. Karena rasa kesel gue itu, yang maksudnya anak-anak gue kan butuh ban dalam sama ban luar kan. Pada saat itu gue kena sampai 120.000. Ban dalam. Anjing mahal gitu, banget. Terus, merek apa Kin kalau gue tau? Siapa? Merek apapun pada saat itu segitu. Dari mulai CST, CST. terus Kenda gitu-gitu kan. Sampai akhirnya udah gue. Yang United juga segitu? Iya, sampai segituan, 80 sampai 120.000. Mahal banget. Sampai sebegitunya gitu kan. Terus ban luar Kenda yang biasa kita beli dulu 50.000, 60 lah paling mahal. Jadi 150, Pak. Anjing, mahal banget sih. Nah, gue kan juga, ya gue punya cost operasional di kami antar buat rider gue kalau ada trouble di jalan buat mereka kan. Dengan harga segitu kan gila dong. Nggak mungkin gue kasih tip top terus karena kan ada umurnya juga pakai tip top. Akhirnya gue ngulik, nyari. Gue dapat, gue beli yang banyak tuh bal-balan. Gue jualin murah. Bagus. Gue jual lagi. Jadi gue cuman pengen, gue ngerasa nggak fair aja. Bagus. Lu orang baik sih Kin menurut gue. Moga-moga kebaikan lu bisa dilihat sama orang. Amin. Amin. Gila. Nah udah mulai normal tuh. Jadi gue jual ban dalam harganya normal, ban luar juga gue harganya normal. Gitu. Terakhir kali ya untuk 2021 nih Kin. 2021. Pencapaian buat diri lo sendiri kira-kira apa? 2021 apa ya? Gue punya mimpi kami antar bisa tracking sih, map tracking. Oh ya? Guys. Iya. Sebenarnya nih gue lagi develop model bisnis buat aplikasi. Cuman kan udah banyak juga kan, lu kenapa nggak bikin aplikasi gitu? Nah, mungkin dengan obrolan mereka kiblatnya dengan aplikasi yang udah ada, jasa pengiriman yang udah. Tapi kan kalau buat sepeda tanda kutip nih. Sedangkan orang-orang di Indonesia sendiri belum ngelihat banget, belum melek banget bahwa ada kurir sepeda kan. Itu dulu menurut gue yang perlu dibangun. Baru kita bisa ke aplikasi. Menurut gue sih cuma ngasih saran sih Kin. Kalau lo sebagai kurir messenger, lo harus ngehargain yang jadi kurirnya. Iya. Jangan sampai bawa barang terlalu too much. Iya benar. Gitu. Banyak sih gue ngeliat orang-orang yang back messenger kayak di jalan kayak anjing barang lu too much banget bang. Lu nggak mikirin ini kondisi badan lu kayak gimana satu saat nanti ntar jadi pendek kah atau jadi apa, gue nggak ada yang tahu kan kayak gitu. Jadi lu harus lebih proper dengan hal itu sih. Banget. Gue concert juga nih kayak ini lagi ngusahain, maksudnya jangan cuman karena uang aja sih sebenarnya. Iya, karena kan ya gue jadi
pernah ada rider gue yang orang tuanya nanya ke gue, ada asuransinya nggak? Itu juga Nah, lagi iya, mulai ke arah iya. situ. Karena gue sendiri sejak corona sadar kayak bahwa ada pencapaian yang harus gue capai nih. Harus banget. Dan gue harus sehat gitu buat kalau gue sakit percuma. Kemarin gue sempet sakit kan. Makanya ya udah terus kayak kok jadi buang duit banyak, kayak duit gue tabung banyak gitu. Jadi kebuang buat rumah sakit kayak gitu-gitu. Itu pikiran juga di gue. Ya itu sih gue 2021 gue pengen ya bidon juga pengen gue gerakin lagi, pengen bikin event lagi. Gue siap bantu Bang dari belakang Bang. Siap, Bang. Siap. Selalu. Bener ya bantuin ya. Habis Gas, lebaran ningeng gas. Bidon Iya. mau buat event lagi, tapi amin, lebih luas lah. Kalau gue udah capek kalau ngomongin segmented ya, maksudnya ya nggak ada salahnya kan anak fiksi yang bikin tapi gue main sama anak sepeda lain. Nggak gitu apa-apa, kan. nggak ada Iya masalah, gitu. nggak ada masalah. Mau yang sepeda yang katanya lurus banget nih, Iya. yang nggak boleh ngerokok, cowok semua, Iya. harus Islam semua, silakan Bang, silakan. Semua ini milik Allah, udah tenang aja, gas. Balik ke Allah ya guys. Iya. Nih ada gamesnya nih. Ada games loh. Ada games terakhir. Nih gue harus pakai khusus, pakai helm lu dulu kali. Anjing, kecil banget dah helm lu. Iya, ukuran S. Kesel banget dah. Ini udah Warnanya menemani. udah berubah kan telur asin tadi. Iya, udah menemani lo dari kapan nih, Kin? Banyak banget, udah dari awal. Gue dari awal nggak pernah ini Pak, nggak barang-barang gue yang dari awal nggak ada yang pernah. Dari nindirin anak orang lah ya di sini lah ya. Anjing, Ada lah ya. nindirin Kas- anak Ya, gue nggak ada yang tahu nih. Ada sih ini kalau dia bisa ngomong ada sih. Dia ngeliat banyak juga. Ini saksi buktinya ya. Pernah sompral, pernah ke luar negeri, pernah kemana pun ya. Aduh, anjing nih. Jokat tendean dia yang nyelamatin nih. Oh, ya. Merek apa sih, Kin? Burn. Oh, pantas, bagus. Burn. Semua mahal ya, dari helm, dari ban dalam sekarang. Sebenarnya murah, cuma sampai sini jadi mahal. 500.000 di sana. Kenapa sampai sini 1,8? Anjing, mahal banget. Nih main gamesnya cuman lu harus jawab cepat aja sih sebenarnya. Oke. Gue bego nih kalau gini. Gue nggak suka surprise, bro. harus jawab cepat. Fiksi atau road bike? Fiksi. Oke. Capek gue makin road bike. Gue sama artis atau gue sama teman-teman? Teman-teman lah. Oke. Penyanyi atau kurir sepeda? Anjing sulit banget. Penyanyi atau Kurir kurir sepeda? Mendingan dikenal jadi penyanyi atau dikenal jadi kurir messenger? Kurir messenger. Yakin? Image gue jelek di anak band. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, Yakin lo? Kurir. Ini terakhir sih, party sambil sepedahan atau bikin acara sepeda? Rumit nih. Anjing. Party sambil sepeda lah. Karena kemarin-kemarin udah banyak bikin event kan. Gitu. Gas. Thank you banget Samikin. Thank you banget. Sampai ketemu Bijana, lagi. Cengir. Sehat selalu, Kin. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah apapun, udah komen, udah apa. Jangan lupa di subscribe. Apa? Gue sih nggak nyuruh itu Oh, sih lu nggak sebenarnya. nyuruh ya? Karena kalau nyuruh tuh Indonesia kalau disuruh tuh males. Bener. Biarin aja. Biarin aja. Jadi Lu suka-suka suka lu deh. lu subscribe. Lu nonton lu ya. like. Lu mau pencet tombol apapun terserah lu deh. Lu bebas. Semua ini milik Allah. Gas. Bye-bye, see you. Thank you Bejana. Thank you, Dah, Bejana. bye, see you. Good luck, stay safe. Bye-bye.